Program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas 4-6 SD membahas tentang energi panas. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. Sumber energi panas ini bisa berasal dari alam atau hal yang sudah ada ataupun alat buatan manusia. Yuk kita membahas dan jawab soal tentang energi panas sambil belajar dari rumah. Manfaat energi panas matahari. Manfaat energi panas matahari bagi tumbuhan yaitu membantu dalam proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Manfaat energi panas matahari bagi tumbuhan itu berhubungan dengan manfaat energi panas bagi hewan. Sebabnya, proses fotosintesis tumbuhan juga menghasilkan oksigen untuk bernafas hewan. Kemudian, hewan juga mendapatkan energi dengan mengonsumsi tumbuhan. Ada juga hewan yang menyerap panas matahari untuk meningkatkan suhu tubuh, yaitu hewan reptil. Nah, kalau manfaat energi panas matahari bagi manusia antara lain membantu mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, mengeringkan ikan asin. Selain itu, manfaat energi panas matahari lainnya adalah digunakan sebagai sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya. Jenis-jenis perpindahan panas beserta contohnya di kehidupan sehari-hari. 1. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara atau disebut juga perpindahan panas melalui hantaran. Jadi, pada jenis perpindahan panas konduksi hanya energi panas saja yang berpindah, tidak ada perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas dengan cara konduksi hanya terjadi pada zat padat. Contoh konduksi, memanaskan sendok logam di atas api. Melalui contoh ini, kita bisa tahu kalau walaupun yang dipanaskan hanya salah satu dari ujung sendok, tapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian sendok. Menyetrika pakaian dengan setrika listrik, mengaduk kopi panas dengan sendok logam, memanaskan mentega. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai zat perantara atau disebut juga dengan perpindahan panas aliran. Pada jenis perpindahan panas ini tak hanya energi panas yang berpindah, tapi juga disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Jenis perpindahan panas konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh konveksi, memasak air dengan panci di atas kompor. Saat kita memasak air, maka air yang di bawah akan terlebih dahulu panas dan naik. Kemudian air yang masih dingin di bagian atas akan turun. Terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara atau disebut juga perpindahan panas secara pancaran. Contoh radiasi, panas matahari yang sampai ke bumi walaupun terhalang ruang hampa yang tidak bisa menghantarkan panas. Panas dari api unggun bisa menghangatkan tubuh. Pakaian kering karena energi panas matahari. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Kenapa nelayan mencari ikan menggunakan angin darat? Angin darat adalah angin yang bergerak dari daratan ke lautan. Biasanya ini terjadi di malam hari saat udara di daratan lebih dingin daripada udara di lautan. Karena lebih panas, maka udara yang ada di laut bergerak menuju ke atas. Karena itu terjadi kekosongan udara di laut dan tekanannya menjadi rendah. Sedangkan di darat yang terjadi adalah tekanan yang lebih tinggi karena suhunya lebih dingin. Karena perbedaan tekanan ini, maka seluruh udara yang ada di darat akan bergerak menuju ke laut. Nah, lewat penjelasan ini kita tahu mengapa nelayan mencari ikan menggunakan angin darat. Karena angin darat bergerak dari darat ke laut, maka akan mempermudah perahu nelayan untuk berlayar ke tengah laut.